Shalom, saudara, kita akan belajar tentang pemurtatan. Ada banyak orang yang tidak percaya sebagai seorang Kristen yang sudah lahir baru, sebagai seorang Kristen yang sudah menerima keselamatan, mengiring Yesus, tidak mungkin mundur atau tidak mungkin terjadi kemurtatan. Padahal firman Tuhan dari mulut Tuhan Yesus sendiri keluar nubuatan itu. Mari kita lihat tentang pelajaran ini untuk kita berhati-hati, berjaga-jaga tentang kemurtatan. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, kalau Anda perhatikan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Jadi kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua akan ditandai sebuah peristiwa, tidak hanya gempa bumi peperangan seperti yang dituliskan dalam Injil Matius 24. Tetapi dikatakan dengan jelas harus datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Anda lihat di dalam ayat pertama, ini adalah tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam terjemahan New American Standard Bible, di situ dikatakan juga jangan sampai orang itu memperdaya Anda. Karena dikatakan hal yang pertama yang harus terjadi adalah dipakai kata pemurtatan, diapostasi. Nah, perhatikan saudara-saudara, kata apostasi ini berasal daripada bahasa Yunani apostasia, yang berarti yang pertama itu diterjemahkan defection from truth, atau orang yang menyimpang, membelot daripada kebenaran. Artinya tadinya dia sudah berjalan dalam kebenaran, tapi tiba-tiba dia bisa menyimpang. Rasul Paulus menceritakan tentang beberapa murid-murid yang telah meninggalkan imannya. Di akhir zaman ada begitu banyak orang yang dulu aktif melayani Tuhan, berapi-api melayani Tuhan, tapi hari ini sudah tidak lagi. Jangankan melayani, ibadah pun tidak pernah lagi, bahkan sekarang sudah berpindah agama. Padahal mereka sudah dibaptis, bahkan dipenuhi Roh Kudus. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kalau saya sudah selamat, tidak mungkin saya bisa dimurtadkan oleh iblis, oleh keadaan, atau oleh apapun juga. Saudara tahu, Adam dan Hawa saja yang di dalam perlindungan Tuhan yang sangat sempurna, belum mereka jatuh dalam dosa. Iblis bisa menarik mereka keluar dari Taman Eden. Nah, saya ingin saudara membayangkan apa yang terjadi di dalam Taman Eden. Ya, iblis bisa menjatuhkan kita kalau kita tidak hati-hati. Arti yang kedua dari apostasia ini diterjemahkan dengan kata falling away, atau orang yang gugur iman atau orang yang mengundurkan diri. Kata falling away itu artinya mengundurkan diri atau gugur iman. Dan yang ketiga dipakai kata forsake, atau meninggalkan Tuhan, atau meninggalkan imannya. Jadi kata apostasia ini atau apostasi dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia kemurtatan atau murtad itu bicara tentang orang-orang yang bisa menyimpang, membelot dari kebenaran, orang-orang yang gugur imannya atau mengundurkan diri, atau orang-orang yang bisa meninggalkan Tuhan atau meninggalkan kepercayaan imannya. Dulu namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Wow, namanya lengkap banget, rohani banget. Tapi tiba-tiba nama itu diganti dengan nama yang tidak ada nama-nama rohani. Karena mereka sekarang sudah berpindah kepada kepercayaan lain.
Pertanyaannya, apakah mungkin? Oh, sangat mungkin sekali karena kebenaran firman Tuhan ini sudah menubuatkan. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan terjadinya pemurtatan? Mengapa orang percaya bisa murtad? Ya, perhatikan di dalam Injil Matius 24, 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Perhatikan dari ayat yang ke-9 ini mengakibatkan ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Murtad itu bisa terjadi karena tidak tahan akan penderitaan, tidak tahan akan aniaya. Orang bisa menjual imannya. Saya teringat dengan cerita satu keluarga yang dibunuh oleh gerakan radikalisme di satu saat begitu. Bapak ibunya adalah seorang Kristen tapi tidak terlalu sering beribadah. Tetapi anaknya adalah anak yang rajin ke sekolah minggu. Pada saat bapak ibunya dipaksa untuk menyangkali imannya karena mereka takut didor, mereka takut dibunuh, mereka akhirnya menyangkali Yesus. Tapi apa yang terjadi dengan anak mereka sematawayang? Anak itu berkata begini, tidak akan pernah saya menyangkali Yesus. Karena bagi saya Yesus adalah bukan hanya juru selamat, tapi dia adalah Tuhan saya. Dan anak itu dibawa tekanan daripada sebuah pistol di atas kepalanya. Dan anak itu tetap bertahan bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus dan tidak akan pernah menyangkali. Apa yang terjadi? Papa mamanya mengatakan, ayo nak, ikut papa mama, sangkali Yesus. Anak itu tidak. Dia lebih memilih mati. Kepalanya pecah karena peluru. Dan dia mati sebagai seorang syahid. Saudara, orang yang dekat sama Tuhan, pernah merasakan kebaikan sama Tuhan, sangat sulit untuk menyangkal. Tetapi kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, mudah sekali untuk Anda meninggalkan Tuhan di saat tekanan, di saat penderitaan. Saya teringat cerita di dalam Injil Lukas 8. Ya. Dalam ayat yang ke-13 di situ diceritakan tentang benih yang jatuh ditindih oleh batu-batuan. Dan di situ Tuhan mengartikan begitu banyak orang yang imannya tidak tumbuh karena penderitaan. Artinya apa? Kesusahan, penderitaan bisa membuat orang untuk menyangkali imannya. Mereka bisa meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, Anda bisa lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-14. Ini adalah benih yang jatuh di tanah yang berduri. Perumpamaan ini sebetulnya menubuatkan, menceritakan tentang keadaan kita. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ternyata godaan dan tawaran dunia yang menarik itu bisa membuat seseorang juga meninggalkan Tuhan Yesus. Perhatikan di dalam ayat ini, menarik sekali. Ya, benih itu jatuh di tanah semak belukar atau tanah yang berduri. Begitu. Dan benih itu akhirnya terhimpit. Jadi masalah yang kedua ini godaan, temptation. Iblis menjatuhkan seseorang tidak perlu hanya dengan aniaya, dengan kekerasan, tetapi orang dibuai. Saya melihat sekarang Bali sudah mulai penuh dengan para wisata. Hotel-hotel mulai penuh, bandara mulai penuh, jalan-jalan mulai penuh. Orang haus dengan yang namanya hiburan. Puncak, kalau Anda pergi ke puncak, tidak hanya weekend, tetapi hari biasa. Orang sudah sangat haus memenuhi tempat-tempat wisata. Rumah makan di kota-kota besar sudah penuh. Kafe-kafe,
pusat perbelanjaan sudah penuh. Tetapi sayang, gereja selalu masih setengah. Dan orang mengatakan masih COVID. Anak-anak sudah pergi ke mall, anak-anak sudah bisa jalan-jalan. Tetapi kita selalu mempunyai excuse, mempunyai alasan untuk tidak pergi beribadah. Kenikmatan dunia menarik orang untuk tidak beribadah secara korporat, secara onsite. Kita sering lupa bahwa ibadah itu bukan hanya berguna untuk yang akan datang, tetapi juga untuk hari ini. Atau saya balik, ibadah itu bukan hanya berguna untuk hari ini, tetapi untuk yang akan datang. Ada banyak orang menganggap naik sepeda, pergi ke gym, berolahraga itu jauh lebih penting daripada ibadah. Anda berpikir mencari uang itu jauh lebih penting daripada dekat sama Tuhan. Saya menulis sebuah renungan kecil setiap hari. Dan ada kalimat yang saya katakan, kekhawatiran timbul karena Anda salah prioritas dalam hidup. Jadi prioritas yang terbalik membuat Anda selalu hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Ada banyak orang berpikir kalau saya punya uang, saya punya jaminan keuangan yang sangat baik, maka saya tidak perlu takut akan kehidupan ke depan. Sampai Anda lupa, memang uang bisa membeli tempat tidur, tapi bukan rasa nyenyak. Uang bisa membeli makanan, tetapi bukan kenikmatan yang sebenarnya. Ada banyak orang makan dan tidak ada rasa sekarang. Uang bisa membawa Anda pergi kemana-mana, liburan, pelesiran kemana-mana, tetapi Anda akan tetap mengalami kehampaan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, orang yang taat pada Tuhan tidak akan pernah tergoda dengan godaan-godaan dunia yang menyeret kita semakin jauh daripada persekutuan. Hari ini orang merasa bahwa uang nomor satu, bukan lagi Tuhan. Itu sebabnya mereka mengorbankan kesehatan mereka. Mereka rela lembur sampai jauh malam. Mengorbankan waktu istirahat mereka. Mengorbankan keluarga mereka. Dan mereka pikir uang bisa membeli segala-galanya. Sampai di satu saat, bahwa uang yang mereka tumpuk itu tidak berguna dalam kehidupan mereka. Mereka terlambat untuk menyadari bahwa hidup ini yang sebenarnya bukan seperti yang dikatakan oleh dunia. Yang ketiga, saudara-saudara, Anda bisa lihat penyebab terjadinya kemurtatan adalah pengajaran yang menyesatkan. Mengikuti pengajaran yang menyesatkan. Wow, hari ini muncul istilah gereja virtual. Hari ini orang tidak perlu lagi kebaktian onsite, ke gereja seperti dulu. Waktu saya pertama kali menjadi Kristen tahun 79, saya sangat gemar sekali, bahkan bisa tiap hari seperti gereja mula-mula mereka beribadah tiap hari. Tapi hari ini saudara tahu, kita sudah 1,5 tahun tidak ibadah secara onsite hanya karena alasan kita takut COVID. Tapi ke kantor nggak takut COVID, ke pasar nggak takut COVID, naik sepeda pergi keliling kemana-mana, olahraga di gym nggak takut COVID, kumpul, hangout dengan teman-teman di tengah keramaian tanpa masker pun tidak takut COVID. Tapi ibadah yang begitu disiplin melakukan prokes, kita mengatakan takut COVID. Saudara tahu itu alasan yang dicari-cari. Ya. Hari ini pengajaran-pengajaran baru muncul yang mengajarkan tentang humanisme, positive thinking, teori-teori milenial, pelajaran-pelajaran yang membuat kita menjadi instan, mudah untuk pergi ke sorga sana. Dia pikir sorga itu punya mbahnya, sehingga dia membuat sebuah tafsiran-tafsiran menurut pemikirannya sendiri. Dia berkata para teolog, para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dulu salah mengartikan. Dan anak-anak muda ini merasa lebih pinter. Walaupun belajar teologianya baru 1 tahun, baru 6 bulan, baru 3 tahun,
Dia merasa lebih pandai daripada orang-orang yang sudah dipakai Tuhan di dalam melakukan penelitian. Tidak pernah sekolah teologi hanya karena banyak baca buku, merasa dirinya lebih pandai daripada hamba-hamba Tuhan yang sudah dididik dari muda, belajar firman secara teliti. Dan mereka menawarkan segala satu yang bisa menguntungkan kita, bukan memuliakan Tuhan, bukan meninggikan Tuhan. Nah, mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saya teringat, saudara, waktu Hawa dijatuhkan oleh iblis, itu adalah kebenaran perkataan Allah yang dipelintir. Dan waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun, dia coba memelintir kebenaran. Itu sebabnya kalau saudara tidak tahu yang asli daripada kebenaran firman Tuhan, Paulus mengatakan kalau Anda tidak mengasihi yang benar, maka Anda akan diserahkan kepada hal-hal yang tidak benar. Kenapa kita bisa mengikuti pelajaran yang tidak benar? Karena kita tidak intim, karena kita tidak mengasihi Tuhan. Kita gampang tergoda mencari jalan-jalan pintas. Ingat di akhir zaman, orang akan lebih memilih jalan yang lebar ketimbang jalan yang sempit. Hari ini gereja tidak lagi memberitakan salib, tidak lagi memberitakan penderitaan. Yang diberitakan oleh banyak orang sekarang adalah jalan-jalan yang instan, jalan-jalan yang mudah. Orang berpikir tidak mungkin keluarga cemara itu, film tentang keluarga cemara itu dibuat dengan begitu luar biasa, dengan rating yang tinggi, terjadi dalam keluarga Kristen yang katanya lahir baru. Tapi setelah terjadi pandemik, orang baru menyadari, orang yang tadinya mempunyai 1.000 karyawan, mempunyai outlet-outlet yang begitu banyak, harus ditutup. Omsetnya menurun sampai dengan 60-70%, ada yang sampai gulung tikar. Mereka yang mengatakan bahwa hidup itu tergantung perkataan mulut kita, mengutip firman Tuhan tapi diterjemahkan seenak dewe. Dan mengatakan bahwa umur kita itu di tangan mulut kita, bukan di tangan Tuhan. Jadi saya mau mati besok, mati lusa, mati kapan, itu tergantung mulut saya. Sekalipun saya sakit, tapi kalau mulut saya mengatakan bahwa saya tetap hidup, saya tidak akan mungkin mati dengan COVID. Anda lihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang dipakai dalam mujizat, harus berakhir, harus mati. Karena COVID, karena penyakit, karena bencana. Saudara tahu ada seorang hamba Tuhan yang hebat, yang diurapi Tuhan, yang sangat dicintai Tuhan. Tapi satu hari dia harus mati secara tragis. Pesawatnya jatuh. Dan seluruh penumpangnya, termasuk hamba Tuhan yang hebat ini, literaturnya sangat banyak. Banyak orang menerima pelayanan kesembuhan, rumah tangga dipulihkan. Tapi hamba Tuhan yang besar ini harus mati secara tragis di atas pesawat. Karena pesawatnya jatuh. Kenapa? Karena kita mengikuti pengajaran yang salah dan kita meninggalkan yang benar. Coba pikirkan apa yang dikatakan firman. Ini perkataan Paulus setelah Yesus disalibkan. Ini masa anugerah. Ada banyak orang mengatakan kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, tidak mungkin kita mengalami aniaya. Kalau saudara tiap hari bergaul di dalam mall terus, Anda tiap hari acara Anda adalah pesta-pesta, Anda tidak akan pernah tahu di luar sana ada banyak kesusahan. Saya teringat pertama kali saya ke negeri Paman Sam, ke Amerika, di kota Seattle. Saya diajak oleh seorang sahabat saya datang ke sekolahnya untuk menghadiri penampilan anaknya. Dan saya kaget sekali. Di situ ada potret-potret orang atau rumah atau komunitas dari dunia ketiga. Orang-orang yang tinggal di dalam gubuk-gubuk ataupun di atas pohon ataupun di rumah-rumah yang tidak layak huni. Kebanyakan di daerah Asia dan di Timur Tengah sana. Di Afrika maksud saya. Dan saya bertanya pada sahabat saya ini, kenapa foto-foto ini harus dipampang
di dalam pameran foto ataupun di dinding-dinding daripada sekolah SD kalian. Dia mengatakan, Pak Andreas, kalau kita menceritakan tentang kemiskinan, mereka sulit sekali, orang Amerika sulit sekali menggambarkan tentang kemiskinan. Kenapa? Karena kita mendapat jaminan sosial yang sangat baik di negara ini. Jadi pada waktu kita bercerita tentang kemiskinan, kita perlu membuat sebuah gambaran. Bahkan mereka-mereka yang sudah dewasa, mereka-mereka yang sudah kuliah, mereka-mereka yang sudah SMA, mereka diajak untuk study tour dengan cara berkunjung ke negara dunia ketiga. Mereka akan melihat kemiskinan di daerah-daerah yang mereka tidak pernah alami selama mereka lahir besar, tumbuh di negara mereka, di negeri Paman Sam di Amerika Serikat. Saudara, seringkali kita tidak memiliki pengetahuan yang lengkap dalam hidup ini. Kita selalu memilih yang enak. Paulus mengatakan, aku tahu apa yang namanya kelimpahan, aku tahu apa yang namanya kekurangan. Dia mengatakan, sekalipun tubuhku semakin berkurang-kurang, tubuh jasmanianya. Nah, banyak orang berpikir kalau kita semakin tua, tidak boleh ada perubahan dalam fisik kita. Orang yang usia 70 akan tetap seperti 20 tahun. Anda harus belajar firman. Ini kebenaran, saudara-saudara. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang membuat orang menjadi murtad daripada Kristus. Dan yang keempat, orang menolak untuk percaya. Apa ini maksudnya? Mari kita baca dalam Ibrani 3 ayat yang ke-12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Hal pertama, hal kedua, ketiga tadi, pada waktu saudara akhirnya menjadi murtad, meninggalkan kebenaran, meninggalkan Kristus, yang terjadi apa? Akhirnya saudara menjadi tidak percaya. Ya, saudara mengatakan, masa sih? Anda tidak percaya dengan mujizat. Anda tidak percaya dengan kesembuhan. Anda tidak percaya dengan janji Tuhan. Bahkan Anda tidak percaya dengan nubuatan-nubuatan Tuhan. Ya. Anda tidak percaya dengan pembukaan meterai. Anda tidak percaya dengan 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah. Itu adalah kejadian-kejadian penting sebelum Yesus datang. Dan Tuhan sampai mengatakan dalam kitab Wahyu, orang yang menang adalah orang yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Jadi kesetiaan sampai akhir itu penting sekali. Jemaat di Efesus, mereka sudah dianggap jatuh oleh Tuhan karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Coba tanya hidup kita, di mana hidup kita sekarang? Oh, dulu kita mati hidup buat Tuhan, dulu kita berapi-api, tapi hari ini kita sudah meninggalkan kebenaran, kita sudah meninggalkan Tuhan. Sekarang kita ibadah dengan virtual, persis seperti kita nonton TV. Sambil pakai celana pendek, kaos oblong, sambil minum susu, makan es krim, roti bakar, kita bisa nonton ibadah. Sambil santai, tidak lagi ada penghormatan. Dan kita tidak perlu lagi bersekutu dengan yang lainnya, kita tidak perlu komunitas. Kita beribadah dengan cara kita sendiri. Kenapa? Karena kita menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan gereja pada hari ini tidak percaya dengan yang namanya teologi penderitaan. Teologi mereka teologi sukses. Teologi kesembuhan, teologi mujizat. Teologi berkelimpahan. Kita juga tidak boleh anti dengan hal-hal seperti itu. Tapi Yesus mengatakan dengan jelas di dalam Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Murid-muridnya nggak mengerti. Kehidupan itu terjadi setelah Yesus juga memberikan tubuhnya. Pada waktu murid-muridnya bertempur, maksud saya ribut begitulah di antara mereka. Siapa yang terbesar dan kemudian mereka juga
bilang sama Tuhan, ingatlah kami untuk satu hari kami bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Makanya murid-murid ini membayangkan, saudara-saudara, Yesus jadi raja di dunia. Kalau Yesus jadi raja di dunia kan mereka naik derajat tuh, jadi menteri, jadi apa, kepala staf, jadi apa, badan pemeriksa keuangan, jadi panglimanya begitu. Wah, mereka sudah memikirkan itu. Sehingga mereka berebut untuk posisi. Tapi Yesus bilang, bisakah cawan yang aku minum, kamu juga akan minum? Cawan ini bukan bicara cawan kemakmuran, bukan bicara cawan mujizat, cawan kelimpahan. Ini bicara cawan penderitaan. Barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti aku setiap hari. Nah, ini yang tidak pernah disadari oleh murid-murid Kristus. Mereka berpikir ikut Kristus itu nanti akan dimuliakan, akan dapat tempat yang mulia apa segala macam. Nah, Yesus tanya, kira-kira cawan yang aku minum bisa nggak kamu minum? Dia bilang dalam Yohanes 6:51, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tubuhnya dia korbankan. Makanya Paulus merasa bangga sekali karena dia bisa mengambil bagian dalam sengsara Kristus. Paulus memuji murid-muridnya yang menderita karena Kristus. Tapi hari ini ada banyak orang tidak lagi bangga dengan penderitaan karena Kristus. Kita bangga memamerkan, wah saya sekarang memakai cincin berlian, saya memakai jam tangan yang mahal, saya hidup di daerah yang sangat, prestisius, mewah begitu. Sekarang saya liburan, bukan lagi liburan-liburan kampung, yang cuma naik ke puncak, pergi ke Bali, tapi sekarang saya round the world, keliling dunia. Dulu saya makan es krim, tapi sekarang saya ke Iceland. Wow. Kebanggaannya itu adalah kepada hal-hal materi, memuliakan diri sendiri. Bukan sebagai orang yang tunduk sama Tuhan. Ya. Mari kita lihat perbandingan respon antara murid-murid Tuhan yang lainnya dengan Petrus tentang firman Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 60, ini merespon dari perkataan Yesus dalam ayat 51. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara tahu gereja pada hari ini senang dengar pelajaran-pelajaran yang mengangkat-angkat, meninak bobokan, yang merayu. Wah, saudara ini hebat. Wah, orang ini luar biasa. Kita berkhotbah, kita melayani di gereja melakukan dengan cara pendekatan humanisme. Tidak boleh kita melakukan dengan cara firman kebenaran, tapi harus pakai teori pendekatan kemanusiaan. Kalaupun dia salah, jangan ditegur lah. Nanti dia mundur, nanti perpuluhannya kamu nggak dapet. Bayangkan. Ya. Banyak pemimpin gereja takut kehilangan jemaatnya. Punya 1000 jemaat, tapi 1000-1000-nya nggak ada yang melakukan firman. Begitu ada masa aniaya, begitu masa susah, mereka lari semua meninggalkan Tuhan. Ya. Ini respon daripada murid-murid yang lainnya. Dalam ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yang tadinya sudah mengikut Yesus bisa tiba-tiba berubah. Saudara berpikir di akhir zaman ini kalau orang sudah menerima anugerah Tuhan, apalagi punya kepercayaan sekali selamat tetap selamat, perkataan itu tidak salah, tapi akhirnya disalahgunakan. Disalahgunakannya gimana? Ya udah, saya udah selamat, saya nggak perlu punya tanggung jawab apa-apa. Walaupun saya nggak pelayanan, walaupun saya nggak taat sama Tuhan, saya pasti selamat. Bagi kepercayaan Calvinis, orang seperti begini belum selamat sebetulnya. Karena kalau orang yang sudah selamat, pasti dia akan taat sama Tuhan, dia akan obey sama Tuhan, akan ikut Tuhan, akan melayani Tuhan.
Tapi bagi orang yang kepercayaannya ngawur, sekali selamat tetap selamat. Jadi sekalipun saya nggak ibadah, sekalipun saya nggak pelayanan, saya nggak taat, saya tetap akan selamat. Sekali lagi saya katakan, kalau surga itu punya mbahmu ya nggak apa-apa. Ya, kita harus taat pada firman Tuhan. Nah sekarang kita lihat reaksinya daripada Simon Petrus. Ayat 68-69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, bagi orang yang mau selamat, perkataan Tuhan Yesus itu walaupun sekalipun keras, tapi itu mengandung kebenaran. Harus diterima. Tapi murid-murid yang lain berkata, siapa yang sanggup mendengarkannya? Anda sudah lihat kasak-kusuk di gereja? Aduh, gereja kita sekarang pelajarannya terlalu keras. Nggak kayak di sana. Wah, bagus tentang janji kemakmuran, kita bisa kaya raya. Gerejanya membangkitkan, tidak tuntut kita macam-macam. Mau datang nggak apa-apa, nggak datang juga nggak apa-apa. Mau pelayanan nggak apa-apa. Mau berzina juga nggak apa-apa. Maaf ya. Mau punya selingkuhan nggak apa-apa. Saudara tahu saya pernah diundang di satu gereja. Saya berkhotbah, ada pekerja yang tersinggung dan pekerja itu donatur daripada gereja itu. Dia mengatakan kepada gembalanya, tolong ya, kasih tahu sama pendeta itu. Kalau berkhotbah itu nggak perlu menyindir tentang pribadinya orang begitu. Sampaikan aja kebenaran. Saya nggak kenal orang-orang itu, saudara. Dan hari itu saya menyampaikan kebenaran, tersinggung. Dan dia berkata pada gembalanya, tolong jangan diundang lagi pendeta seperti begitu. Wah, saya nggak jual khotbah. Tugas saya menyampaikan kebenaran. Nggak apa-apa. Nggak diundang lagi, nggak ada masalah, saudara. Istilah orang Jawa, saya juga nggak akan mati kok kalau nggak khotbah di gereja itu. Tugas saya adalah menyampaikan kebenaran. Orang yang tidak mencintai kebenaran akan menolak kebenaran dan dia akan meninggalkan kebenaran. Ini perkataannya yang diceritakan oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, itu reaksi daripada Simon Petrus. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu katanya. Perhatikan kalimat itu. Bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Petrus tetap dia mengikuti Kristus. Sekalipun satu hari dia bisa menyangkali Yesus. Dan tatkala dia ditanya Yesus 3 kali. Dia berkata kepada gurunya. Tuhan lebih tahu tentang hatiku. Makanya kenapa dia dipilih menjadi sokong guru. Yesus memilih orang yang mencintai dia. Yesus bukan memilih orang yang dia cintai. Ini penting sekali. Kalau Anda belum menikah, pilihlah bukan orang yang sekedar Anda cintai, tetapi orang itu sungguh mencintai saudara. Bangga pada saudara, bukan mengata-ngatai saudara. Tuhan sangat kenal hati Petrus. Ya. Jadi dia bukan mencari orang yang hebat, tapi dia mencari orang yang bersedia. Garis bawahi kata ini. Kalau begitu, pertanyaan saya selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari pemurtatan? Artinya supaya jangan sampai saya satu hari juga bisa murtad seperti begini. Kita bisa bertahan sampai akhir. Karena Injil Matius 24 ayat 13 itu mengatakan dengan jelas loh saudara-saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan yang saudara terima itu adalah awal. Tetapi saudara mesti jaga baik-baik. Jangan sampai keselamatanmu engkau tidak pertanggungjawabkan, engkau bermain-main dengan dosa sampai akhirnya engkau terdepak. Hatimu menjadi keras. Tidak gampang. Orang murtad itu dikatakan dalam kitab Ibrani tidak serta-merta gampang. Tetapi itu melalui proses. Anda hidup di dalam dosa, Anda tidak bertobat, hati Anda menjadi keras. Caranya bukan instan, bukan mudah. Jadi itu sebabnya saudara harus tetap di dalam Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Bukan lantas menjadikan dirimu itu Tuhan, dan engkau hidup seenakmu sendiri, gereja seperti gelombang, seperti channel-channel TV, seperti gelombang radio, tinggal dipindah-pindah mana yang Anda mau lihat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena beberapa orang mengatakan begitu pada saya. Sekarang Pak, gereja saya enak Pak. Hari ini saya pindah ke gereja di Bandung Pak. Besok saya gereja di Jakarta. Besok saya bisa gereja di Surabaya Pak. Maksudnya? Ya sekarang saya nggak perlu onsite lagi. Sekarang saya ibadahnya online aja Pak. Dan lebih praktis.
Ya, saya berharap nanti kalau saudara meninggal dunia atau saudara sakit, saudara hubungilah pendeta online. Supaya mereka nanti melayani mereka secara online. Saudara tahu apa yang saya utarakan ini bukan main-main. Suatu hari ada gereja, maksud saya ada jemaat yang harus dikuburkan karena COVID. Karena gereja itu takut dengan COVID, dia melakukan protokol kesehatan yang ketat. Saudara tahu, mereka tidak mau datang di dalam acara pemakaman. Jadi pemakaman dilakukan secara online. Jadi yang melakukan siapa? Ya keluarga itu sendiri ditambah dengan handai tolan, ditambah dengan pihak daripada kuburan. Jadi mereka melakukan secara Zoom. Jadi pendetanya itu muncul secara Zoom, dikasih layar begitu. Saya mau tanya, apakah seperti begitu nanti saudara akan mengalami nasib seperti itu? Semua akan dilayani secara online. Saudara mungkin berkata kepada saya, Pak, tapi ini zaman, Pak. Bapak harus mengikuti perubahan, kalau enggak Bapak akan ditindas. Saudara tahu, ada banyak orang-orang muda berkata begini juga kepada saya. Gereja ke depan Pak Andreas tidak perlu onsite, tapi online. Kita membutuhkan gereja yang virtual, tidak lagi perlu membutuhkan gedung. Pada waktu saya mendengar begitu, saya lantas bilang pada teman-teman muda saya ini, ya, nanti keluarga pun tidak perlu secara onsite. Anda tidak perlu menikah, Anda di Afrika, pasangan Anda di Amerika, diberkati secara online, dan tidak perlu tinggal bersama-sama. Tetap saja satu di Amerika, satu di Afrika. Sampai kapan? Ya sampai nanti maut memanggil kalian berdua. Pernikahannya virtual, dan nanti anak yang dihasilkan anak virtual juga. Jangan Anda berpikir lebih pandai, lebih pintar daripada firman Tuhan yang tua ini. Teknologi itu cuma sarana, bukan tujuan. Jangan Anda mengagung-agungkan teknologi. Saudara tahu hari ini, Jepang itu bisa menciptakan robot. Yang betul-betul bukan seperti robot, tapi seperti manusia. Sampai orang bisa jatuh cinta sama robot perempuan itu. Pertanyaan saya, apakah saudara akan menikah dengan robot itu? Di dalam generasi saya dulu, bukan generasi saudara yang milenial sekarang, generasi saya dulu. Orang-orang sudah terbiasa berhubungan seks dengan binatang. Untungnya di negara kita masih punya nilai-nilai agama, nilai-nilai moral. Nadatul Ulama Muhammadiyah masih menolak LGBT. Sehingga orang menikah dengan sesama jenis itu dianggap sebagai sebuah aib. Tetapi di negara-negara yang sudah maju, itu isunya dialihkan daripada persoalan moral kepada persoalan human right. Sehingga semua pendeta harus menghargai, gereja harus menghargai hak asasi manusia. Kalau misalnya si Anwar mau menikah sama Gunawan, nggak boleh dilarang. Teti menikah sama Tina, nggak boleh dilarang. Walaupun itu sama jenis. Laki-laki boleh menikah sama cowok. Perempuan boleh menikah sama cewek. Dan gereja yang menolak pemberkatan itu melawan undang-undang hak asasi manusia. Dihukum penjara. Gila kan saudara-saudara? Kalau kita mengikuti cara-cara pikiran-pikiran postmodern ini, yang merasa dirinya lebih pintar daripada kebenaran, pikiran-pikiran bejat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara terus berjalan di dalam track yang benar? Atau saudara mau disesatkan? Sehingga saudara tidak setia dengan kebenaran. Hati-hati. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari kemurtatan? Yang pertama, Anda harus bertahan dengan melakukan firman Tuhan. Matius 7, 24, 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi jangan jadi orang yang senang mendengar firman itu dari berbagai macam gereja. Gereja itu bukan seperti channel TV. Gereja itu adalah keluarga. Jadi kita kenal siapa bapak kita. Kita kenal siapa saudara-saudara kita. Nah kalau melalui virtual, melalui online, gimana saudara bisa kenal? Online ini kan sementara. Dan saya mau kasih tahu, jangan karena suamimu tidak ikut kebaktian atau istrimu tidak ikut kebaktian, lantas dua-dua sekeluarga solider begitu.
Saya melihat ada satu keluarga, saudara. Karena bapak mamanya tidak pernah kebaktian, anak-anaknya pun merasa tidak perlu kebaktian lagi. Dan akhirnya apa? Begitu anak-anak dewasa, enggak merasa perlu untuk ibadah. Labelnya saja Kristen. Dulu saya berpikir itu di dunia barat, tapi akhirnya sekarang sudah terjadi di Jakarta Barat. Di kantong-kantong Kristen, kepada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, telah terjadi sebuah kemunduran rohani yang sangat drastis sekali. Kenapa? Karena mereka merasa, saya nggak perlu obey, taat, setia sama Tuhan. Ingat, bangunan kerohanian saudara akan kokoh kalau saudara menjadi orang yang membangun hidup saudara di atas batu karang. Caranya bagaimana? Dengar dan lakukan firman. Bukan hanya mendengar, melihat yang bagus-bagus. Yang kedua, cara menghindarinya adalah dengan setia beribadah. Anda hanya bisa bertahan kalau Anda setia beribadah. Kalau Anda tidak setia beribadah, ya sulit bagi Anda untuk bisa bertahan begitu. Kalau Anda tidak menjadi orang yang bertahan di dalam Tuhan dengan cara Anda beribadah kepada Tuhan, tidak mungkin Anda akan bisa berhasil dalam kehidupan. Jangan kamu membiasakan diri untuk tidak beribadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang, oleh orang-orang lain. Mereka mundur dari kebaktian. Padahal itu kebaktian itu Anda untuk tujuannya bukan untuk diri Anda, tapi untuk menolong orang lain dan orang lain menolong diri Anda. Tapi hari ini, saudara tahu, kita merasa, oh kita tidak butuh orang, saya punya duit kok. Kita lari daripada panggilan kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Tubuh Kristus itu ada tangan, ada lengan, ada badan, ada kaki. Anda nggak bisa berdiri sendiri, coba Anda lihat tangan jalan sendiri. Ya, bagaimana itu? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan itu dalam kitab Ibrani. Ya, dan yang selanjutnya Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya dengan hormat dan takut. Ibadah tetap memegang peranan penting. Ya, jadi jangan saudara beribadah dengan cara saudara sendiri. Dan yang ketiga, saudara hanya bisa bertahan dari pemurtatan itu kalau saudara melibatkan Roh Kudus. Zakaria 4 ayat yang ke-6 berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, Roh Kudus, Roh Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Peran daripada kuasa Roh Kudus itu sangat penting sekali, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14, kalau aku berdoa di dalam bahasa roh, itu aku membangkitkan atau menguatkan diriku sendiri. Saya lihat orang-orang hari-hari ini doanya semakin lemah. Doa semakin lemah membuat Anda semakin dekat dengan keduniawian dan semakin jauh dari Tuhan. Ingatlah, firman dan roh itu membawa Anda lebih dekat kepada Kristus. Apa sih untungnya orang dekat sama Tuhan? Kalau dia dekat dengan Tuhan, dia jauh dari dunia. Dengan dia mengasihi Tuhan, dia tidak akan lagi hidup dengan cara-cara duniawi, cara-cara kotor. Dan dia melihat ide-ide Allah yang tidak ada di dunia, Tuhan akan munculkan. Makanya Alkitab mengatakan, siapa yang tidak kudus tidak bisa melihat Allah. Banyak orang bertanya, apa maksudnya melihat Allah? Ya saudara akan mendapatkan pewahyuan, mendapatkan iluminasi, pembukaan begitu daripada Tuhan. Nah orang yang tidak dekat sama Tuhan, yang nggak dapat apa-apa, hidupnya ya daging begitu saja. Dan yang keempat, Anda hanya bisa bertahan dan tidak akan masuk di dalam pemurtatan. Iblis tidak bisa memurtadkan saudara. Kalau saudara ada dalam komunitas yang saling mendoakan. Makanya gereja itu isinya saling. Saling memperhatikan, saling membangun, saling menolong, saling menguatkan, saling memberi dahulu, memberi hormat. Nah kalau Anda virtual, gimana caranya Anda bisa menolong orang lain? Ya, hati-hati jangan terjebak dengan kenyamanan dunia. Nanti kalau Anda sakit. Saya ingat dulu saya pernah datang pada satu keluarga di mana istri dan anaknya masuk rumah sakit. Dan saya tanya pada dia, kemana kok saya tidak lihat ibu dan anak gitu. Iya Pak, sedang di rumah sakit gitu. Dan saya mengambil inisiatif datang dengan
istri saya mengunjungi. Wah, kaget sekali buat mereka, surprise. Kenapa, saudara-saudara? Mereka nggak punya keluarga. Mereka nggak punya teman-teman yang ngunjungin mereka. Mereka sangat hidup individual. Hidupnya adalah mementingkan diri sendiri. Dan pada waktu mereka dalam kesusahan, mereka menuai itu. Tidak ada orang yang peduli. Kenapa? Karena dia juga tidak peduli pada yang lain. Dan mereka terharu sekali. Mereka bukan orang percaya, mereka bukan orang Kristen. Tetapi lewat pelayanan kami, perhatian kami, doa kami, mereka mulai datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka merasa perlunya komunitas. Jadi hati-hati saudara-saudara kalau Anda tidak punya komunitas, tidak akan ada yang mendoakan saudara. Dan kalau saudara tidak masuk komunitas, saudara juga tidak bisa menolong orang lain. Saya teringat dengan sebuah cerita, real story. Bagaimana orang ini berhasil dalam hidupnya, membangun perusahaan, membangun industri, mempunyai karyawan yang banyak sampai dia terkenal. Di satu titik, dia merasakan bahwa semua yang dia capai, tetap dia melihat lubang yang kosong dalam jiwanya. Sampai satu hari temannya menelpon dia, boleh nggak kamu menyumbangkan kursi-kursi roda untuk menolong anak-anak yang cacat? Oh, dia bilang, saya akan kirim 100 kursi roda. Karena dia orang mampu ya, orang berada. Sumbangan itu bagi dia kecil sekali. Tetapi yang mengejutkan dia, temannya mengatakan begini, mereka meminta untuk Anda yang datang dan menyerahkan sendiri. Tadinya dia enggan, tapi dia pikir oke lah, dia akan memberikan apresiasi begitu buat orang-orang yang termarginal ini, yang terpinggirkan ini. Saudara, dia datang. Pada waktu dia datang, dia lihat anak-anak yang cacat. Dan tiba-tiba ada seorang anak yang menghampiri dia, memegang kakinya, seraya berkata, Om, bolehkah saya memandang wajah Om? Supaya saya nanti kalau sampai di sorga, saya akan cerita, selama saya hidup di dunia, ada seorang dermawan, ada seorang yang baik hati, yang sayang kepada kami. Saya akan ceritakan itu kepada malaikat. Ada orang yang sangat baik hatinya. Saudara tahu, itu saat pertama sebagai seorang miliarder yang merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian, dengan ketenangan yang belum pernah dia rasakan pada saat dia berada di tengah anak-anak yang cacat itu. Dan dia bisa mengambil, dia bisa menggendong. Dan semenjak itu dia menjadi seorang filantropis. Dan dia mulai sadar bahwa hidup ini bukan cerita tentang dirinya. Nyaman dengan dirinya sendiri. Dia harus mempunyai hubungan. Semenjak itu orang ini mencari Tuhan. Saudara, Anda diciptakan Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan untuk diri Anda sendiri. Bagi Anda yang jauh atau anggota keluarga Anda jauh, Anda yang mendoakan keluarga Anda supaya mereka kembali kepada Tuhan. Jangan sampai mundur. Lukas 22:32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bayangkan, Yesus sampai mendoakan Petrus. Wah, alangkah takaburnya kita, pongahnya kita, sombongnya, angkuhnya kita kalau kita merasa kita nggak perlu doa orang lain. Hanya doa orang lain yang bisa menolong kita. Dan orang lain membutuhkan doa kita. Itu sebabnya kita tidak bisa hidup seperti nubuatan firman Tuhan mengatakan. Orang akhir zaman akan mementingkan diri sendiri. Hati-hati, Anda sedang menggenapi firman Allah kalau tidak hati-hati. Nah, sekarang saya akan menutup ya dengan sebuah ayat dalam Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Menghadapi persoalan, menghadapi himpitan, menghadapi pencobaan, menghadapi tekanan dalam hidup. Nggak ada jalan lain. Doa. Orang lain membutuhkan doa Anda. Anda membutuhkan doa orang lain. Satu lidi gampang dipatahkan.
Tapi segepok lidih itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, yang tidak gampang dipatahkan. Kenapa hidup Anda sering patah, gampang sekali jatuh? Karena Anda tidak punya komunitas. Baliklah kepada komunitas. Dan di sini saya ingin mengatakan, ada hubungan yang erat antara doa dengan iman yang tidak gugur. Ya. Jadi kalau Anda menjadi orang yang rajin berdoa secara pribadi dan secara korporat. Ingat ya, pengajaran Tuhan itu mengatakan pada kita untuk doa secara pribadi dan doa secara korporat. Tapi hari ini COVID mengatakan kita nggak perlu kebaktian secara onsite. Saya ulangi sekali lagi. Orang sekarang berani ke kafe, kemana-mana, jalan-jalan, hangout rame-rame. Saya kemarin pergi ke sebuah pasar. Tempat makan di situ, orang sudah ramai, tidak lagi ada jarak. Malamnya saya makan di sebuah tenda. Di rumah makan tenda begitu. Penuh sekali. Tapi untuk ibadah. Mereka sudah tidak melakukan social distancing. Saudara tahu saya sudah terbang kemana-mana pasca istri saya dipanggil Tuhan. Dari barat sampai ke timur saya sudah terbang. Dari Pulau Nias sampai ke Pulau Timur. Saya sudah pergi. Sebentar lagi saya akan ke Ambon. Saya akan ke Makassar. Saya akan ke Kalimantan. Saudara tahu pesawat sudah tidak ada social distancing lagi. Kami duduk rapat-rapat. Dan orang tidak takut. Tapi ibadah. Kita masih mengatakan ada COVID. Anda tidak jujur dengan hidup Anda. Mari bertobat. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari tenangkan hati saudara. Bapa di surga, kami memperhatikan peringatan dari firman Tuhan untuk mewaspadai kemurtatan. Tuhan Yesus tolong kami. Jangan sampai akhirnya di tengah perjalanan iman kami meninggalkan Tuhan. Kami berubah setia. Kami tidak setia pada firman-Mu. Kami tidak setia melakukan firman-Mu. Kami tidak taat pada firman-Mu. Orientasi hidup kami kepada diri kami sendiri. Bukan lagi sebagai hamba yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tapi kami hidup untuk kepentingan kami sendiri. Ampunilah dosa kami. Ampunilah kelemahan kami. Ampunilah kesalahan kami. Kami mau lihat hidup kami sampai akhir nanti setia kepada Kristus. Dan kami melakukan kehendak Tuhan. Seperti pujian berkata, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami yang sudah mendengarkan penyampaian firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.